Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang berbahagia. Ya, semakin hari nampaknya semakin heboh. Dan yang ironi adalah bukan kehebohan yang sifatnya positif, dimana kalau kita memang katakan melawan, berdamai, ataupun memerangi ya, yang namanya COVID-19, semestinya idealnya ya, kehebohan itu adalah tentang penaklukan terhadap COVID-19. Nah, sayangnya karena memang bangsa ini belum memiliki mental yang memadai untuk menjadi katakanlah pelopor, apalagi kalau bersandar pada realitas, maka narasi yang muncul ya kita tunggu WHO mengeluarkan vaksin dan seterusnya. Padahal kalau kita kembali pada semangat para pendahulu bangsa ini yang memerdekakan bangsa ini, tentu saja semestinya basis realitas ini tidak boleh menjadi sebuah kungkungan untuk kemudian bangsa ini selalu menunggu kapan dunia menemukan vaksin di dalam menghadapi COVID-19. Semestinya ada narasi yang memang memberikan sebuah semangat dan motivasi. Pada saat yang sama pemerintah misalnya bisa mengalokasikan anggaran untuk mendorong dunia medis kita melakukan sebuah ya inovasi ataupun riset yang dapat menjadikan sebagian dari pasien COVID-19 ini menjadi sebagai petunjuk untuk memberikan atau menjadi sebuah rekomendasi menelurkan sebuah setidaknya kalau bukan vaksin cara pencegahan atau pencegahan awal atau penanganan ringan dan seterusnya. Tapi itu tidak kita temukan karena ya tadi pada saat yang sama ya ini memang kita seperti kehilangan sebuah fokus. Kalau di dalam film itu seperti orang yang sedang berlari kencang kemudian terjatuh dan kepalanya terbentur, ketika dia membuka mata semua menjadi kabur, sama sekali tidak ada yang bisa jelas dia lihat sebelum kemudian dia betul-betul pingsan. Sahabat kalian yang berbahagia, ini sebenarnya adalah sebuah akibat dari ketidakjelasan visi, di samping juga ketiadaan prioritas yang kita bahas kemarin. Pada saat yang sama juga minimnya rasa tanggung jawab terhadap keselamatan warga dan negara. Maksudnya warga negara ya, bukan warga dan negara, warga negara kita sendiri. Nah, fenomena ini terjadi karena ya satu hal yang sangat fenomenal di dalam sejarah adalah ketika seseorang memang memandang sebuah jabatan itu sebagai kesempatan untuk mendapat banyak keuntungan. Oleh karena itu, para nabi dan rasul itu disebut sebagai pemimpin umat manusia bukan karena mereka menduduki jabatan dalam konteks kehidupan dunia yang kemudian masyarakat memfasilitasi mereka, tetapi semakin seseorang itu disebut pemimpin di dalam Islam, semakin dia berusaha untuk menjaga jarak dari cara berpikir mengedepankan kepentingan pribadi ataupun kepentingan-kepentingan duniawi yang justru itu dapat menggerus ya idealisme, tanggung jawab dan seterusnya. Nah, posisi saat ini kita bisa lihat kembali bahwa cerminannya lagi-lagi ada di dalam sejarah. Sosok pemimpin seperti Namrud misalnya adalah orang yang sebenarnya dia hanya punya kekuasaan tapi tidak dengan kecerdasan. Ada sebuah peristiwa debat yang sangat menarik di sana ketika Namrud ya memanggil Ibrahim untuk kemudian berdebat, berardu argumen ya, siapa sebenarnya yang disebut Tuhan. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan bahwa Tuhanku ya yang menghidupkan dan mematikan, Namrud memahami dengan sangat sederhana, aku juga bisa mematikan dan menghidupkan. Jadi dia panggil dua orang, satu dia bunuh, satu dia tidak apa-apakan. Bisa kan? Satu saya bunuh mati, satu saya biarkan berarti dia hidup. Nah, argumen Nabi Ibrahim selanjutnya adalah Tuhanku adalah yang menerbitkan matahari dari timur, maka kalau engkau betul-betul Tuhan, silahkan terbitkan matahari dari barat. Di sini Namrud menjadi tidak punya lagi kemampuan berhujah atau berargumen, sehingga dia kemudian bukan semakin sadar pikirannya karena tadi hanya kekuatan emosi yang justru kuat di dalam dirinya, dia akhirnya memandang Ibrahim harus dihukum dan seterusnya.
Termasuk ketika dia bertanya pada Ibrahim saat berhala-berhala yang dianggap sebagai Tuhan itu dihancurkan, ada satu berhala yang tersisa, ditanya siapa yang merusak berhala ini. Nabi Ibrahim menjawab, ya yang besar itu. Bagaimana mungkin? Nah, jadi kadangkala manusia itu sudah tahu bahwa sesuatu itu tidak mungkin dijadikan sandaran. Rasionalnya mengatakan bahwa tidak mungkin dia berharap pada jabatan dan seterusnya. Jabatan ada batasnya, tetapi karena tadi orientasi, tidak mengenal prioritas, bahkan minim rasa tanggung jawab, akhirnya itu semua dianggap sebagai segala-galanya. Dan ketika berhadapan dengan realitas yang kemudian ya melemahkan anggapannya yang salah tadi, dia cenderungnya tidak sadar tetapi malah semakin menggila dan bertindak yang tidak jelas. Nah, seperti hari ini kita juga melihat fenomena bagaimana fokus itu tidak jelas, ambiar ya. Kalau bahasa dalam dunia kamera itu blur ya. Jadi tidak ada yang jelas ya, blur semua. Nah, ini disebabkan karena tadi ya, rasa tanggung jawab, kemudian kekuatan leadership, pada saat yang sama juga cara pandang terhadap jabatan itu sendiri. Maka dalam situasi seperti ini, hal yang penting untuk kemudian kita garis bawahi adalah jangan pernah kita menjadi seorang pemimpin saat ini maupun di masa yang akan datang, kemudian kita menjadi orang yang justru tidak punya kendali untuk memimpin. Pada akhirnya semua tindakan bahkan ucapan yang terlontar di dalam setiap kebijakan-kebijakan atau penjelasan itu bukan saling menguatkan atau sinkron, tapi bertabrakan dan saling bertentangan. Sahabat sekalian yang berbahagia, dalam melihat fenomena hari ini, kembalilah pada apa yang dituturkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Di sana semua jelas bagaimana kemudian orang-orang yang memiliki kekuasaan lantas dia lupa dengan hakikat tanggung jawab itu, dia akhirnya bertemu dengan sebuah kenestapaan. Semoga bangsa ini segera keluar dari masalah yang tidak jelas, termasuk dari tindakan penjelasan yang bertentangan dan blur. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.